Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan penalaran umum bersama saya Kak Teddy Sahrin, Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita tuh akan membahas soal-soal terkait dengan penalaran umum. Nah, untuk soal-soal awal nanti kita akan membahas soal terkait penalaran kuantitatif. Kemudian kalau masih ada waktu, kita bakal lanjutkan ke soal penalaran deduktif. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada siang hari ini yaitu kalian itu mampu menyelesaikan soal-soal penalaran umum dengan benar. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, ini soal nomor 1 ya, terkait dengan soal penalaran kuantitatif. Oke. Nah, Budi dapat membaca 1332 kata dalam waktu 8 menit. Jika Budi menyelesaikan dalam waktu 6 menit, maka banyaknya kata yang sudah dibaca adalah berapa kata? Jadi teman-teman, ini tuh adalah soal perbandingan ya, oke? Soal perbandingan senilai. Jadi katanya kalau misalkan dia membaca selama 18 menit, oke, jadi kalau dia membaca selama 18 menit, dia ini bisa membaca sebanyak 1332 kata. Nah, kalau misalkan dia membaca cuma 6 menit, maka kira-kira berapa kata yang bisa dia baca? Oke, ini X, anggap kata yang bisa dia baca. Nah, ini bisa kita sederhanakan seperti ini. 18 ini bisa dicoret ya. Kalau 18 bagi 6 kan 3 ya. Jadi kita bakal memperoleh 3X ini sama dengan 1332. Berarti X-nya tuh sama dengan 1332 dibagi sama 3. Ini diperoleh, ini 4. Jadi jawabannya adalah 444 kata. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu opsi E ya. Oke, gampang toh? Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2. Di dalam sebuah kandang terdapat 80 ekor ayam yang terdiri dari 35 ekor ayam jantan. Dari jumlah ayam jantan tersebut terdapat 15 ekor ayam kampung. Jika jumlah semua ayam kampung adalah 45 ekor, maka jumlah betina yang bukan ayam kampung ada berapa ekor? Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahui berdasarkan soal. Oke, jadi dari soal kita tahu ya bahwa total ayamnya itu ada 80 ekor ya. Oke, jadi total ayam. Oke, total ayam itu ada 80 ekor. Oke. Terus yang terdiri dari 35 ekor ayam jantan. Oke, jadi ayam jantan katanya ayam jantan itu ada sebanyak 35 ekor. Kemudian dari jumlah ayam jantan tersebut terdapat 15 ekor ayam kampung. Oke, jadi 35 ekor ayam jantannya ini terbagi lagi, ada ayam kampung. Oke, ada ayam, kakak simpan saja gini ya, ayam jantan kampung. Ini ayam jantan kampung. Ini ayam jantan non kampung ya, atau bukan kampung. Oke, maaf. Bukan kampung. Oke. Nah, ayam jantan kampungnya katanya itu terdapat 15 ekor. Berarti kalau di sini 15, berarti ayam jantan bukan kampungnya itu adalah 20 ekor ya. Oke. Nah, karena ayam jantan itu terdapat sebanyak 35 ekor sementara total ayam itu adalah 80, maka pasti jumlah ayam betina, oke, ayam betina itu adalah 80 dikurang 35. Kan jumlah ayamnya itu 80. Kemudian yang jantan itu 35. Berarti betinanya itu adalah 80 dikurang 35.
Berarti ayam betinanya itu ada 45 ekor. Oke, jadi ayam betina itu ada 45 ekor. Oke, ini jika semua jumlah ayam kampung ada 40, maka jumlah betina yang bukan ayam kampung. Oke. Oh, ekor ayam 35 ayam jantan. Dari jumlah ayam jantan tersebut terdapat 15 ayam kampung. Jika semua jumlah ayam kampung ada 45. Oke, jadi katanya ayam kampung itu totalnya ada 45 ya. Oke, ayam kampung ya. Kakak tulis di sini ayam kampung. Ayam kampung itu ada 45 ya, 45. Nah, ini kan terbagi menjadi jantan, oke, jantan dan betina. Oke, betina. Nah, kalau misalkan ayam jantan kampung itu ada 15, maka kan harus cukup 45 nih. Berarti ayam betinanya berapa? Ayam betinanya ada 20. Jadi ayam kampung yang betina itu ada 20 ya. Oke, berarti ayam betina yang kampung itu sudah ditahu sebesar 20. Berarti kalau yang bukan kampung, itu ya sisanya. 20 ditambah berapa dapat 45? Oke. Ayam betina itu 45 ya. 20 tambah berapa dapat 45? Iya, 25 ya. Kenapa bisa nggak ada ya? Maka jumlah betina yang bukan ayam kampung adalah, jika jumlah semua ayam kampung adalah 45. Oke, cocok semua aja nih Kak penjumlahannya Kak Teddy. Ayam kampung itu 45. Jantannya 15. Berarti betinanya 35 harus. Betinanya itu 30 ya, harusnya 30. Oke, betinanya 30. Berarti kalau betina ayam kampungnya 30, berarti di sini harusnya yang bukan ayam kampung itu 15. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jadi jumlah betina yang bukan ayam kampung itu ada 15 ekor. Aman ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perbandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8:7. Di antara bilangan berikut, mana yang tidak mungkin menjadi jumlah pegawai di kantor? Oke, nah jadi jika kita tahu ya perbandingan antara laki, oke, jadi laki banding perempuan, laki banding perempuan ya, perempuan itu perbandingannya adalah 8:7. Nah, maka kalau ditanya adalah jumlahnya, oke, yang mungkin menjadi jumlahnya, oke, yang mungkin menjadi jumlah ya, oke, yang mungkin menjadi jumlah, maka jumlahkan saja ini, jumlahkan perbandingannya, berarti 8 ditambah 7 ya, ini hasilnya 15. Nah, yang mungkin menjadi jumlahnya itu pasti yang merupakan kelipatan 15, oke? Jadi yang mungkin jadi jumlah harus kelipatannya ini. Oke. Jadi yang harus kita cari adalah harus kelipatan. Oke, kelipatannya ini. Jadi yang harus kelipatannya 15. Nah, yang mana yang kelipatannya 15, maka itu mungkin. Oke. 15 itu kelipatannya 15. 60 itu kelipatannya 15. 60 dibagi 15 kali 4 dapat 60. 75 itu adalah 15 kali 5. 85 bukan merupakan ya. Karena kalau 6 kali 5 itu 90. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kenapa D? Karena yang kita cari adalah yang tidak. Oke? Yang tidak mungkin menjadi jumlah. Berarti yang tidak bisa jadi jumlah ya. Makanya jawabannya adalah 85. Atau kita cari yang bukan merupakan kelipatan dari 15. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 4. Oke, jadi nomor 4 ini itu terkait dengan pola bilangan ya. Ada 172, kemudian 84, kemudian 40, dan 18. Nah, kemudian kita disuruh cari kira-kira berapa sih angka berikutnya. Nah, jadi ini soalnya adalah pola bilangan ya.
Nah, kalian perhatikan, ini pola bilangannya terlihat menurun ya. Kalau terlihat menurun, itu bisa jadi dikurang atau dibagi. Oke, dikurang atau dibagi ya. Oke, nah coba kita coba-coba ya. Nah, 175, 172 ke 48. Kita coba dengan metode pengurangan. 172 ke 48 ini, itu kurang berapa? Ke 84. Maaf, bukan 48 ya, ke 84 dikurang berapa? 88 ya. Oke. Kurang 88. 84 ke 40 itu kurang berapa? Kurang 44. Oke. Nah, 40 ke 18 itu kurang berapa? Kurang, iya, kurang 22. Nah, di sini kalian bisa enggak temukan polanya? Iya ya. Jadi pengurangannya itu pasti setengahnya. Jadi perhatikan, ini 44 itu kan setengahnya dari 88 ya. Jadi metodenya ya ini nih yang jadi pengurangnya itu dibagi 2 gitu. Nah, berarti ini juga ke sini kan dibagi 2. Oke, sudah terlihat sekali polanya. Berarti pengurang berikutnya itu harus juga dibagi 2. Jadi minus 22 dibagi 2 berapa? Iya, minus 11. Oke? Minus 11. Oh, berarti ini ke sini, ke berikutnya itu harus dikurang 11. Oke. Di 18 dikurang 11 dapat berapa? Dapat 7. Oke? Jadi karena dapat 7, maka jawaban yang tepat itu adalah Bravo. Oke? Jadi jawabannya adalah B. Oke, aman ya sampai sini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Pada sebuah perusahaan, sebanyak 46% pegawai berjenis kelamin laki-laki. Jika sebanyak 60% dari seluruh pegawai sudah menikah, dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki, maka persentase pegawai belum menikah berjenis kelamin perempuan terhadap seluruh pegawai yang belum menikah adalah, oke, jadi yang akan kita cari ini adalah persen. Oke, jadi persen dari mana? Oke, jadi persentase, perhatikan yang ditanya, persentase pegawai belum menikah berjenis kelamin perempuan. Oke, jadi kita tulis dulu, kita buat saja di sini perempuan. Oke, perempuan belum nikah. Oke, jadi perempuan belum nikah dibagi dengan, karena terhadap seluruh pegawai yang belum nikah. Jadi semua pegawai ya, jadi harus dibandingkan semua sama semua pegawai belum nikah. Oke, belum nikah. Oke, ini kita cari persentasenya ya. Bisa, kalau cari persentase bisa langsung saja. Jumlah perempuan yang belum nikah dibagi sama pegawai yang belum nikah. Bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sebanyak 46% berjenis kelamin laki-laki. Oke, jadi anggap misalkan total pegawai. Oke, kita anggap misalkan total pegawai. Kalau pakai persentase, kita bagusnya misalkan total pegawainya itu 100% atau 100 orang. Jadi jumlah total pegawainya kita misalkan adalah 100. Oke, jumlah pegawainya 100. Ini kan tuh pegawainya ada 2 ya. Ada yang berjenis kelamin laki, ada yang berjenis kelamin perempuan gitu. Nah, dari soal kita tahu bahwa 46% pegawainya tuh berjenis kelamin laki-laki. Berarti 46 ya, berarti yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 46 gitu. Nah, kalau 46 dari pegawainya itu berjenis kelamin laki-laki, oke, yang ini ya. Oke, yang ini 46 berjenis kelamin laki-laki. Kalau 46 berjenis kelamin laki-laki berarti sisanya itu berjenis kelamin perempuan ya. Jika total pegawainya 100, kalau 46 berjenis kelamin laki-laki, berarti perempuannya berapa? Ayo, berapa? 100 dikurang dengan 46 ya. Oke, 100 dikurang dengan 46. Oke, berapa tuh 100 dikurang 46? Iya, 50.
4. Oke. Sekarang kita sudah tahu berapa jumlah lakinya dan berapa jumlah perempuannya. Selanjutnya kita ke informasi berikutnya. Jika sebanyak 60% dari jumlah 60% dari jumlah seluruh pegawai sudah menikah. Oke, jadi 60% sudah menikah. Oke, jadi kita simpan ini sebagai informasi baru ya. Jadi katanya 60% pegawai itu sudah menikah. Jadi kita tulis sini ya. Berarti kita tulis lagi di sini pegawai. Kemudian ada yang nikah. Oke. Nah, jika sebanyak 60% dari seluruh pegawai sudah menikah, oke, berarti kan pegawainya itu jumlahnya ada 100 ya. Oke, jumlahnya ada 100. Terus ada yang nikah, ada yang belum nikah. Nah, yang nikah itu katanya yang sudah nikah itu sebanyak 60 ya. Ini lihat yang warna hijau, sebanyak 60 dari seluruh pegawai. Berarti yang sudah nikah ini ada 60. Kalau yang sudah nikah ada 60, berarti yang belum nikah berapa? Iya, sisanya. Berapa kira-kira ditambahkan 60 sehingga bisa sampai 100? Oke, dia adalah 40 ya. Oke, 40 ya. Kan yang nikah tuh 60, berarti yang belum nikah itu 40. Seperti itu. Nah, informasi berikutnya. Seluruh pegawai yang sudah menikah, oke. Dan ini ya, 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki. Oke, jadi katanya yang sudah nikah, ini kan ada 60 nih. Nah, ternyata lakinya itu adalah, oke, jadi laki itu sebanyak 70% dari yang sudah nikah. Berarti bisa ditulis 70/100 ya. Oke, 70% itu 70/100. Atau kita tulis saja dulu gini, 70% dari 60. Berarti ini 70/100 dikali sama 60. Oke, ini bisa kita coret nih nolnya. 2 di atas 0 bisa dicoret. Bawah berarti tersisa 7 dikali 6. 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 itu 7 kali 6 itu sebanyak 42. Oke, jadi 42 laki-laki sudah nikah. Jadi ini saya tambahkan lagi cabangnya. Laki-lakinya kan ada 46 nih. Kemudian ada yang nikah, ada yang belum nikah. Belum nikah. Nah, kalau yang udah nikah itu sebanyak 42. Berarti kan jumlah laki-laki itu ada 46. Yang sudah nikah itu 42. Berarti yang belum nikah ada berapa? Iya, yang belum nikah ada 4 ya. Oke, selanjutnya pegawai perempuan ya. Oke, nah pegawai perempuan. Nah, jadi pegawai perempuannya saya bagi juga. Ada yang nikah, ada yang belum nikah. Oke, belum nikah. Belum nikah. Nah, dari sini kan kita sudah tahu bahwa dari sini ya, yang ini fokus ke sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini kan 42 laki-lakinya itu, ya, maksudnya pegawai yang nikah itu laki-laki itu ada 42. Berarti berapa tuh sisanya? Sisanya itu kan perempuan dong. Berarti 60 dikurang, iya 60 dikurang 42. Ini perempuannya ya, perempuan. Perempuan yang sudah nikah. 60 kurang 42 berapa tuh? 18. Oke? Cocok ya, 18. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perempuan yang sudah nikah itu ada 18. Terus jumlah perempuannya itu ada 54. Jadi jumlah perempuannya ada 54, yang sudah nikah itu 18. Berarti yang belum nikah berapa? 54 saja kurang 18. Berarti kita dapatnya berapa? 36. Oh, jadi oke. Oke ya, kita dapatnya 36 gitu. Nah, sekarang kita mau cari di sini berapa perbandingannya. Oke. Nah, dari informasi ini kita sudah tahu perempuan yang belum menikah itu ada sebanyak 36. Jadi kita tulis ya 36. Kemudian pegawai yang belum nikah. Mana pegawai yang belum nikah? Ini pegawai yang belum nikah itu jumlahnya ada 40. Oke. Ini sisa dikali sama 100% gitu. Nah, ini semuanya bisa dibagi sama 4 ya. Oke, ini semua bisa dibagi
Oke, 4 ini jadinya 9, di bawah jadinya 10. Oke. Nah, 9 dibagi 10 0,9. 0,9 dikali 100, kita dapatnya 90%. Jadi jawabannya adalah E ya. Jawabannya E, 90%. Jadi persentase pegawai yang belum menikah berjenis kelamin perempuan terhadap seluruh pegawai yang belum menikah itu adalah 90%. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke soal nomor 6. Oke, sampai sini ada pertanyaannya? Oke, kalau tak ada kita lanjut. Oke. Oke ya. Oke. Stephen Geplet, seorang herpetologis di Wildlife Conservation Society, mengatakan bahwa dunia hampir saja kehilangan penyu jenis beratap Burma. Hal ini akibat dari penangkapan yang dilakukan oleh manusia dan pengambilan telur yang berlebihan. Jika tidak melakukan intervensi, penyu ini akan punah begitu saja. Jika penyu jenis beratap Burma punah, maka apa yang terjadi? Jadi ini logika matematika ya. Ini rumus Ponens ya. Masih diingat ya. Nah, sekarang kita lihat mana kira-kira pernyataannya ini ya. Jika penyu beratap Burma punah, maka jadi fokusnya di sini. Jika penyu beratap Burma punah, maka apa yang terjadi? Nah, sekarang kita lihat kira-kira mana premis-premisnya ya. Kita cari premis-premisnya. Premisnya itu ada di kalimat terakhir di wacana ini, yaitu ini. Jika kita tidak melakukan intervensi, penyu ini akan punah begitu saja. Jadi ini bisa kita anggap jika kita tidak melakukan intervensi, ini kita sebut sebagai premis 1 atau kita sebut sebagai P. Kemudian yang kedua, penyu ini akan punah begitu saja. Ini kita sebut sebagai Q. Jadi penyunya punah. Maka kita sudah dapat persamaan P maka Q. P maka Q. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah yang ini. Jika penyu jenis beratap Burma punah, artinya Q-nya terjadi. Jadi kita bisa tulis ini adalah Q. Berarti kalau di sini Q, maka kira-kira kesimpulannya apa nih? Maka apa? Maka apa? Kalau kalian ingat persamaannya rumus Ponens, kalau P maka Q, nah yang terjadi adalah Q, maka ini tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Karena tidak dapat disimpulkan, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi tidak dapat disimpulkan ya. Ini sesuai dengan rumus Ponens. Warna hijaunya udah terlalu kental ya. Ini Q. Jadi pakailah rumus Ponens ya. Sekarang kita lanjut. Nih. Semua penyanyi senang berdansa dan bernyanyi. Desi tidak senang berdansa tetapi senang bernyanyi. Kesimpulan yang tepat sesuai premis-premis di atas adalah sekarang kita disuruh cari kira-kira mana kesimpulan yang tepat sesuai sama premis-premis ini. Nah, yang pertama, Desi merupakan seorang penyanyi yang senang bernyanyi. Nah, di sini kan sudah ada. Jadi Desi merupakan seorang penyanyi yang sedang bernyanyi. Nah, jadi ingat,
dari pernyataan pertama, semua penyanyi senang berdansa dan bernyanyi ya. Oke. Kemudian kita simpan saja dulu yang pertama, kita langsung ke yang kedua. Desi bukan seorang penyanyi tetapi senang berdansa. Oke, ini mungkin. Oke. Selanjutnya, Desi bukan seorang penyanyi meskipun senang bernyanyi. Oke, kemudian yang D, Desi tidak senang bernyanyi tetapi merupakan seorang penyanyi. Yang bagian E, Desi tidak senang berdansa dan bernyanyi. Oke, untuk yang opsi E kita lihat di sini kan sudah dibilang bahwa Desi tidak senang berdansa tetapi senang bernyanyi. Artinya dia senang bernyanyi. Nah, di sini dia bilang opsi E, Desi tidak senang berdansa dan bernyanyi. Jadi opsi E jangan dipilih ya. Jadi opsi E itu sudah pasti salah. Kemudian selanjutnya, oke, lihat premis pertama. Semua penyanyi, semua penyanyi. Jadi semua penyanyi ya, senang berdansa dan bernyanyi. Jadi kalau dia adalah seorang penyanyi, kalau dia adalah seorang penyanyi, pasti dia itu senang berdansa dan bernyanyi. Kalau dia adalah penyanyi, karena semua penyanyi itu senang berdansa dan bernyanyi. Nah, sekarang kita lihat, Desi merupakan seorang penyanyi yang senang bernyanyi, bisa jadi. Desi bukan seorang penyanyi tetapi senang berdansa. Desi bukan seorang penyanyi meskipun senang bernyanyi. Yang bagian D, Desi tidak senang bernyanyi tetapi merupakan seorang penyanyi. Ini salah ya, karena kayak misalkan, karena kalau penyanyi itu dia pasti senang bernyanyi. Jadi opsi ini juga tidak usah dipilih ya. Jadi bisa melakukan eliminasi opsi. Kemudian Desi bukan seorang penyanyi tetapi senang berdansa. Sudah jelas sekali nih di sini ya, bilang Desi tidak senang berdansa. Kemudian bagian B dia bilang lagi, Desi katanya senang berdansa. Berarti ini juga sudah pasti salah gitu. Desi merupakan seorang penyanyi yang senang berdansa. Nah, ingat, kalau untuk menjadi seorang penyanyi pasti dia senang berdansa dan bernyanyi. Nah si Desi ini itu tidak senang berdansa, berarti si Desi ini bukan penyanyi begitu. Karena syaratnya kalau kita mau jadi penyanyi ya pasti dia senang berdansa dan bernyanyi. Sementara si Desi itu tidak senang berdansa, berarti si Desi itu bukan seorang penyanyi ya. Jadi Desi bukan merupakan seorang penyanyi. Jadi ini dia bilang Desi merupakan seorang penyanyi, ini juga salah. Nah jawaban yang tepat itu adalah opsi yang Charlie ya. Desi bukan seorang penyanyi, karena kalau penyanyi itu pasti dia senang berdansa dan bernyanyi, meskipun senang bernyanyi. Jadi jawaban yang paling tepat itu ya ini ya, Charlie. Sekarang kita lanjut. Dapat belajar olahraga jika memiliki sepatu bola. Beberapa anak SMA Jampea memiliki sepatu bola. Ya, jadi katanya beberapa anak SMA Jampea memiliki sepatu bola. Terus kita dapat belajar olahraga jika memiliki sepatu bola. Jadi ingat ya, yang mana yang menjadi syarat ya. Jadi kalau misalkan ini beberapa anak SMA Jampea, jadi kita bisa tulis ini sebagai P. Ini kita tulis sebagai P-nya. Kemudian ini sebagai Q-nya. Ini sebagai Q-nya. Memiliki sepatu bola Q. Kemudian di sini dapat belajar olahraga, ini juga Q. Maaf, memiliki sepatu bola ya. Memiliki sepatu bola, ini adalah Q. Nah, ini kita simbolkan saja R. Ini R. Nah, perhatikan baik-baik untuk yang pertama, premis pertama. Dapat belajar olahraga jika memiliki sepatu bola. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk matematikanya, dia jadinya jika Q maka R. Jika Q maka R. Jika memiliki sepatu bola, karena ini yang menjadi syarat. Jadi yang menjadi syarat di sini. Jika Q maka R. Jika memiliki sepatu bola dapat belajar olahraga. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa anak Jampea memiliki sepatu bola. Jadi kita bisa tulis P.
ini kan sudah tahu ya, Q maka R. Terus saya tulis kembali di sini. Jadi kita peroleh P maka Q, kemudian kita peroleh lagi Q maka R. Oke, ini bentuknya adalah silogisme ya. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini, selain kalian menyelesaikannya ini dalam bentuk silogisme, ini kan ini bisa dicoret nih. Jadi yang tersisa itu adalah P maka R ya, P maka R. Nah, kemudian lihat di sini ada kata beberapa. Berarti kalau ada beberapa jangan pilih yang ada kata semuanya ya. Oke ya, karena di sini beberapa, berarti jangan pilih ini yang ada semuanya. Ini sudah pasti salah. Yang ada kata semua. Oke. Oke, nomor 2 salah ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kalau ada beberapa ya pasti ada juga beberapanya ya. Oke, jadi mungkin A atau D jawaban yang tepat ya. Mungkin A atau D. Nah, sekarang kita peroleh P maka Q. P-nya apa? P-nya itu adalah anak SMA Jampea. Oke, karena ada beberapa berarti beberapa anak SMA Jampea. P maka R ya. Beberapa anak SMA Jampea dapat belajar olahraga. Cari tuh opsi yang seperti itu. Beberapa anak SMA Jampea tidak menyukai. Oh, kita lagi tidak membahas tentang ini menyukai ya. Jadi ini juga sudah pasti salah. Jika tidak memiliki sepatu bola, maka tidak dapat belajar olahraga. Oke. Kemudian ini, beberapa anak SMA Jampea tidak dapat belajar olahraga. Oke, ini dia bilang tidak dapat belajar olahraga. Kan kesimpulannya itu adalah beberapa anak Jampea itu dapat belajar olahraga. Nah, beberapa anak SMA Jampea dapat belajar olahraga. Berarti kalau beberapa dapat belajar, berarti ada juga beberapa yang tidak dapat belajar. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah delta ya. Jadi kayak beberapa anak SMA Jampea yang tidak dapat belajar olahraga itu sama kalau kita katakan beberapa anak SMA Jampea itu tidak dapat belajar olahraga. Oke, jadi bisa seperti itu. Oke ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Oke, nomor 10. Semua kucing memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Beberapa hewan tidak memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Kesimpulan yang tepat sesuai dengan premis-premis di atas adalah jadi di sini semua kucing memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Kemudian yang premis kedua, beberapa hewan tidak memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Sekarang kita lihat kesimpulan mana, Kak? Beberapa kucing tidak memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Ini dia bilang lagi beberapa kucing. Oke, jadi dia jelaskan bahwa beberapa kucing ini jelas-jelas bertentangan sama karena ada beberapa kucing tidak memiliki, sementara di premis 1 semua kucing memiliki kemampuan. Berarti ini sudah pasti salah gitu ya. Kemudian beberapa hewan yang tidak memiliki kemampuan melihat kegelapan bukan kucing. Oke, kita simpan dulu ya. Semua kucing memiliki kemampuan penglihatan. Oke, jadi kemampuan penglihatan. Nah, untuk yang ini yang opsi C, ini dia cuma melihat saja ini dia hanya merujuk pada premis 1 ya. Oke, jadi dia hanya merujuk pada premis 1. Premis 2-nya dia abaikan. Jadi ini jangan juga dipilih ya, karena dia mengabaikan premis keduanya. Dia hanya premis 1 saja, yang semua kucing memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan gitu. Nah, bagian D. Yang tidak memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan hanya beberapa hewan saja. Oke ya. Hanya beberapa hewan saja ya yang tidak memiliki kemampuan melihat. Ini juga tidak menyinggung tentang ini cuma melihat juga premis. Ini hanya premis 2 saja yang dilihat. Jadi ini juga tidak boleh kita pilih ya bagian D, karena dia cuma melihat premis 2 saja gitu. Premis 1-nya diabaikan. Beberapa hewan memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Nah, ini juga bagian E itu hanya merujuk kepada premis berapa ya? Premis 2. Ya, ini beberapa hewan tidak memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan ya. Beberapa hewan memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan ya. Dia cuma merujuk saja ke sama premis 2 ini. Dia tidak menggabungkan antara premis 1 dan premis 2 gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini itu adalah
opsi yang bravo ya. Beberapa hewan yang tidak memiliki kemampuan melihat kegelapan itu bukan kucing. Oke? Jadi pasti beberapa hewan yang tidak mampu memiliki tidak bisa melihat di dalam kegelapan itu pasti bukan kucing. Kenapa? Karena kalau kucing itu ya sudah pasti dia sudah bisa memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Oke? Oke ya, aman ya. Oke adik-adik, untuk pembahasan soal pada siang hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membantu adik-adik lolos ke PTN impiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.